Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wira Sanjaya. Saya dari Ars University dengan prodi Teknik Informatika. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana implementasi algoritma decision tree menggunakan RStudio. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam proyeknya. Nah, ini adalah proyek yang telah saya buat. Kita langsung saja mulai dari baris pertama. Nah, baris pertama ini digunakan untuk menghilangkan seluruh environment yang sebelumnya kita buat, yang biasanya akan muncul di bagian environment sebelah kanan ini jika sebelumnya kita telah melakukan sesuatu atau membuat variabel ya. Namun di sini saya sudah menghilangkannya, jadi kita tidak usah menjalankan ini. Kemudian selanjutnya kita panggil library dari decision tree di RStudio ini. Nah, kita jalankan. Nah, di sini sudah terpanggil. Kemudian di sini ada variabel metadata, di mana variabel ini akan menyimpan dataset yang akan kita gunakan. Dalam kasus ini saya menggunakan dataset dengan topik penyakit ginjal kronis. Dalam bentuk filenya itu adalah CSV. Sehingga di sini saya menggunakan CSV. Kemudian di sini kita memasukkan alamat dari file yang kita gunakan. Kemudian kita masukkan separatornya itu apa, yang dimana dalam dataset yang saya gunakan ini separatornya itu adalah koma. Kita lihat sedikit bentuk dari dataset yang saya gunakan. Nah, ini adalah bentuk dari dataset yang saya gunakan, di mana di sini terdapat 15 variabel dan diantaranya itu adalah satu kelas yang dimana berisikan true atau false, dimana satu atau true itu menandakan bahwa data dari pasien tersebut mengidap ginjal kronis, dan 0 itu untuk dianggap tidak mengidap ginjal kronis. Kemudian jumlah dataset yang saya gunakan di sini terdapat sebanyak 400 record data diagnosis dari penyakit ginjal kronis. Kita kembali lagi ke proyeknya. Kemudian kita jalankan saja. Nah, maka akan tampil seperti yang dapat kalian lihat. Di bagian environment terdapat variabel metadata, di mana dalam variabel ini terdapat 400 OBS atau objek atau data ya, 400 record. Kemudian setelah kita menjalankan ini, kita jalankan baris berikutnya, yaitu set sheet 100, di mana pada baris ini itu berguna untuk mengacak nomor dari 0 sampai 100 nantinya. Kita jalankan. Oke, selanjutnya adalah index training set. Nah, di mana untuk variabel ini nantinya kita akan menggunakan untuk memilih pada variabel training data dan testing data, yang dimana kita ketahui dalam algoritma decision tree kita akan membagi data menjadi data latih dan data tes. Nah, kemudian di sini kita menggunakan fungsi sampel, di mana ini akan mengambil angka random. Nah, terus selanjutnya di sini kita masukkan 400, di mana 400 ini adalah jumlah dari record dataset yang kita gunakan. Kemudian 300 ini menandakan bahwa kita akan mengambil 300 angka random dari 0 sampai 400 ini. Kemudian akan disimpan di index training set ini. Kemudian kita jalankan saja. Nah, maka akan muncul lagi di sini di bagian environment dari index training set, di mana di sini ada nilai berupa integer 1 sampai 300. Kemudian selanjutnya kita jalankan training data.
di mana variabel ini akan menyimpan data training kita yang diambil dari variabel myData ini, dari atau dataset yang kita gunakan. Dengan indeksnya itu kita ambil dari indeks training set ini, sehingga nantinya training data ini akan berisikan dataset secara random sebanyak 300 dataset. Kemudian kita jalankan saja. Nah, namun dalam nantinya menentukan model dari decision tree ini, kita harus memisahkan kolom kelas, karena kolom kelas ini akan menjadi Y, nilai dari Y ya, dalam model decision tree, sehingga nantinya training data ini akan berisikan nilai X saja sebagai diagnosisnya nanti. Sehingga kita lakukan lagi sebuah fungsi bernama subset, di mana fungsi ini dilakukan untuk menghilangkan kolom dari kelas. Kita berikan tanda minus agar kolom kelas ini tidak dipilih. Kita jalankan kembali. Nah, maka training data ini akan terbarui ya. Sehingga nantinya jika kita lihat training data ini, maka di dalamnya sudah tidak ada lagi kolom dari kelas. Hanya terdapat 13 kolom saja. Oke, setelah itu kita clear saja. Kita lihat kembali, kita sudah menjalankannya sampai sini. Kemudian kita menentukan testing datanya. Nah, untuk testing datanya ini kita melakukan terbalik dari variabel training data, di mana dalam testing data kita memilih yang tidak dipilih oleh training data, sehingga mudahnya kita hanya melakukan pemilihan dataset, kemudian menambahkan tanda minus pada indeks training setnya, sehingga kita jalankan. Nah, maka akan terbuat ya variabel testing datanya. Nah, kita coba lihat isinya bagaimana. Oke, kita lihat akan tampil seperti ini. Tapi untuk testing datanya, kita lihat bahwa kolom kelasnya malah ikut terambil. Tapi tidak apa-apa, untuk saat ini kita tidak perlu memisahkannya terlebih dahulu ya. Kita biarkan saja. Kita kembali lagi, kita hapus, clear ya, klik ikonnya ini. Kita telah menjalankannya sampai sini. Kemudian kita lihat di bagian environment pada testing datanya, kita berisikan 100 OBS atau 100 data, dan untuk training datanya berisikan 300 data, sehingga di total akan menjadi 400 data sesuai dengan dataset yang kita gunakan. Kita close saja ini. Oke, selanjutnya kita lakukan kelas training data. Nah, dimana untuk ini kelas training data ini kita gunakan sebagai nilai Y untuk model decision tree yang akan kita gunakan nanti, sehingga nanti ini akan berisikan hanya kolom kelas saja. Kita jalankan dan kita coba tampilkan kelas training data. Nah, maka hanya terdapat nilai 101 atau true class sesuai dengan kolom dari kelas. Kita clear lagi. Kemudian setelah kelas training datanya kita sudah selesai, training data sudah selesai, dan testing data sudah selesai, kita dapat mencoba untuk mengapply dataset kita ke dalam model decision tree ini. Kemudian di sini kita simpan modelnya dalam variabel model. Kita panggil fungsi C 5.0, kemudian masukkan training datanya. Kemudian kita masukkan kelas
variabel kelas training data sebagai nilai Y dalam bentuk vektor tentunya. Kita jalankan. Kemudian kita jalankan summary model. Di mana summary model ini dilakukan untuk melihat ringkasan dari model yang telah kita jalankan. Kita klik run summary. Nah, kita coba lihat summary yang kita dapatkan seperti apa. Oke, ini ketika kita menjalankan summary, seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa training data akan menjadi nilai dari X, dan si variabel kelas training data ini akan menjadi nilai Y. Karena kita tidak perlu pedulikan ini, kita lewat saja. Nah, kita bisa lihat di sini training data dilakukan dengan 300 case atau 300 data dengan 14 atribut. Abaikan saja, kemudian kita lihat langsung ke bagian evaluasi. Nah, di sini terdapat evaluasi dari decision tree dari 300 case atau 300 data training, di mana kita mendapatkan size-nya itu 8, di mana 8 ini adalah node. Nanti saya akan tampilkan bagaimana bentuk node-nya. Kemudian di sini ada error. Dari training data terdapat satu error yang mengakibatkan akurasinya berkurang sebanyak 0,3% dari 100% akurasinya. Kita lihat di bawahnya ini adalah tabel dari prediksinya, di mana untuk A itu adalah kelas 0 dan B itu kelas 1. Kita lihat prediksi yang benar, A memprediksi A adalah sebanyak 117 dan tidak ada yang prediksi salah untuk kelas 0-nya. Dan untuk yang B itu prediksi true B-nya itu atau true kelas 1 ini sebanyak 182 dan satu yang salah. Prediksi yang harusnya B itu malah diprediksi menjadi A. Seperti yang ada di atas ini ya, satu error. Kemudian ini adalah hubungan dari atribut yang digunakan, di mana kita dapat melihat bahwa hemo atau dalam datasetnya itu adalah hemoglobin mempunyai peranan yang cukup penting sebagai relasi antara atribut sebesar 100% dan untuk SC-nya itu 59 dan seterusnya. Nah, itu untuk evaluasi. Nah, mari kita lihat bagaimana bentuk plot dari decision tree ini. Kita lakukan perintah plot model. Kita jalankan, kita klik enter. Nah, maka di bagian sebelah kanan bawah pojok ini akan tampil sebuah plot. Kita zoom. Nah, seperti yang kita lihat pada summary dari decision tree, terdapat node atau terdapat 8 node, dimana di sini adalah node-nya di paling bawah ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 node. Dengan ketentuan seperti yang di atas sini, jika hemonya lebih dari 13, maka lanjut ke bawahnya dan terus sampai ke bawah. Kita close saja. Kita lanjutkan. Oke. Setelah kita melakukan perintahnya sampai sini, kita lanjutkan. Kita mulai melakukan uji coba prediksi. Nah, kita buat sebuah variabel prediksi dengan fungsi predict. Kemudian kita masukkan model decision tree-nya dan kita masukkan testing datanya. Nah, kita jalankan. Oke, sudah kita jalankan prediksinya. Kemudian di sini ada perubahan
dari variable testing data dari kolom kelas kita memasukkan dari dataset kita variabel kelas. Sebenarnya ini kita tidak perlu melakukannya ya, karena di awal ini kita sudah mengambil datasetnya bersama dengan kolom dari kelas. Jadi sebenarnya ini tidak usah dilakukan, tapi kita lakukan saja, walaupun tidak akan merubah banyak ya. Bahkan tidak berubah sebenarnya. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada membuat variabel tabel kebenaran, dimana nantinya ini kita dapat melihat bagaimana prediksi yang benar dan yang salahnya nanti. Nah, di sini kita menggunakan fungsi tabel untuk membuat tabelnya. Dan di sini kita masukkan testing data kolom kelasnya sebagai data faktualnya dan hasil prediksi kita dari variabel prediksi ini. Kita jalankan. Nah, kemudian kita tampilkan tabel kebenaran ini. Kita jalankan. Nah, maka akan tampil seperti yang di bawah ini, di mana terdapat prediksi yang memprediksi nilai 0, benar-benar memprediksinya 0 adalah sebanyak 33, dan yang memprediksi 0 tapi 1 tidak ada ya. Jadi untuk memprediksi nilai 0 ini semuanya benar. Kemudian untuk memprediksi nilai 1 tapi malah 0, terdapat 2 yang salah. Dan untuk memprediksi nilai 1 dan benar terdapat 65, sehingga totalnya adalah 100 data. Oke, kita coba menghitung nilai akurasinya. Oke, kita jalankan perintah sum untuk menghitung jumlah dari prediksi dari variabel tabel kebenaran. Kita di sini sebelumnya kita panggil di add dulu. Kemudian kita masukkan variabel tabel kebenarannya. Tabel kebenaran. Kemudian kita bagi dengan sum tabel kebenaran. Nah, ini dilakukan untuk mencari nilai akurasinya, dimana di sini itu akan menghitung true false dan true dari tabel kebenaran ini. Kemudian kita jalankan, maka kita mendapatkan hasil akhir akurasinya itu sebesar 0,98, atau kita convert ke bentuk persen, yaitu 98% akurasinya. Dan itu adalah nilai yang sangat bagus tentunya. Nah, oke, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian dalam mencoba menggunakan RStudio sebagai implementasi algoritma. Terima kasih.